Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya adanya mukjizat untuk para nabi alaihim salatu wassalam. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya adanya mukjizat. Ya. Apa itu mukjizat? Ada yang tahu, Pak, definisi dari mukjizat? Amrun khariqun lil 'adah. Dia adalah perkara di luar kebiasaan manusia. Ya. Kalau untuk para nabi namanya mukjizat. Kalau untuk orang yang saleh atau wali Allah namanya karomah. Ya. Ini perkara yang di luar kebiasaan manusia. Misalnya Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha ar-rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha?" Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah, Pak, setiap kali Zakaria masuk mihrabnya Maryam, Zakaria mendapati makanan. Makanannya, kata para ulama, makanan musim dingin ada, padahal waktu itu sedang musim panas. Atau buah-buahan musim panas, padahal saat itu sedang musim dingin, ada di kamarnya Maryam, di mihrabnya. Maka setiap kali Zakaria masuk, "Wahai Maryam, apa ini? Punyamu kayak ini? Anna laki hadha? Apakah ini punyamu, wahai Maryam?" Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Dia adalah rizki dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki bagi siapa saja yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Ini karomah, Pak. Ada makanan tiba-tiba di mihrab, ya, di kamar yang seperti kamar. Padahal saat itu musimnya tidak ada buah itu. Musim, misalnya Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi musim mangga misalnya. Bapak-bapak punya sendiri durian, padahal tidak ada orang di kampung itu punya durian. Di kamarnya Bapak ada durian, padahal tidak ada musim durian. Ya. Lagi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kamarnya ada rambutan, padahal tidak musim rambutan. Ya. Ini karomah. Kenapa? Karena dimiliki oleh orang yang soleh. Kalau dukun apa, Pak, namanya, Pak? Ya. Dukun bisa nggak sakti, Pak? Bisa. Apakah itu karomah? Bukan. Ya. Meskipun dia mungkin pakai jubah, ya, pakai sorban, maka lihat amalannya. Apa perbedaannya orang yang dibantu jin dengan karomah? Bisa kita bahas sedikit, ya. Orang yang dibantu jin dengan karomah, bedanya kalau dukun itu dia kesaktiannya itu diusahakan, Pak, dicari. Sedangkan karomah itu tidak. Ya. Dia datang dengan sendirinya. Misalnya apa, Pak? Orang cari kesaktian, puasa putih, ya. Makannya harus nasi putih, telur putih, ya. Tidak boleh makan yang bernyawa selama 3 hari misalnya. Jadi makannya apa? Yang makanan ada nyawa-nyawanya, ya. Oh, tek-tek aja sudah, misalnya gitu, ya. Kan cuma bumbu kacang, lontong, ya. Telurnya rasa kuningnya, Pak, putihnya aja, ya. Misalnya gitu. Ini dicari. Sedangkan karomah tidak dicari. Maryam tidak mencarinya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah tidak bisa berbeda dengan kesaktian para dukun adalah kalau kesaktian para dukun bisa dipamerkan. Untuk melihat karomah, misalnya gitu. Adapun para orang-orang soleh tidak memamerkan karomah-karomah mereka. Ya. Terkadang mereka pun tidak sadar itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang, Pak, mamer-mamerkan, anak itu saking solehnya, ya, anak kasih tahu antum, ya, saking solehnya anak, coba lihat. Misalnya seperti itu. Maka tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, bedanya adalah kesaktian para dukun biasanya
dibantu oleh para jin. Sedangkan karomah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh para jin. Oleh karenanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Kata Imam Syafi'i menegaskan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala ta'jab." Jika kalian melihat orang yang bisa berjalan di air atau melayang ke udara, maka jangan kalian takjub sampai kalian menimbangnya dengan sunnah. Kalian melihat dia sering ke masjid, orang yang Masya Allah mentauhidkan Allah, tidak pernah muluk-muluk, selalu beribadah kepada Allah. Orang yang soleh kita kenal akhlaknya mulia, kemudian kita melihat sesuatu yang aneh pada orang tersebut, itu karomah. Tapi orang ini tidak pernah sholat, azan dia di rumah, tidak pernah sholat. Azan dia main judi, azan dia main kartu, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba sakti, maka itu bukan karomah. Dia sedang dibantu oleh jin. Oleh karenanya di antara pembeda lagi antara karomah dengan selain karomah adalah selain karomah bisa dibatalkan dengan zikir, dengan ruqyah. Coba orang yang sakti itu dipanggil di ruqyah, dia akan kesurupan, dia akan mengalami yang namanya reaktif ya. Seperti muntah-muntah, kesurupan. Adapun karomah enggak. Dia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum antara karomah dengan selain karomah. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang Masya Allah kita lihat orang yang di luar kebiasaan manusia, maka kita timbang dengan amal soleh. Kalau dia orang yang soleh, orang yang Masya Allah, maka dialah orang memang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala.